Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang soal TPS tahun 2021. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, langsung aja soal nomor 1 kita coba bahas. Nah, coba perhatikan soalnya. Diketahui f kuadrat x ya sama dengan 3fx tambah 4 dengan fx sama dengan 2x tambah 1 memiliki akar x1 dan x2. Maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah oke. Nah, di sini kita coba perhatikan yang f kuadrat x sama dengan 3fx ya ditambah 4. Nah, di mana kita punya fx-nya itu adalah 2x tambah 1. Artinya ini kita bisa ganti kemari dan kemari ya. Jadi ini kita gantikan kemari dan kemari. Oke, langsung aja kita ganti. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 2x tambah 1 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2x tambah 1 ditambah 4. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kita coba kuadratkan untuk bagian ini. Nah, trik mengkuadratkan atau memangkatkan dengan pangkat 2 itu adalah seperti ini ya. 2x dipangkati 2 jadi 4x kuadrat gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya 2x kali 1 berarti 2x kali 2 jadi 4x gitu ya. Nah, ditambah 4x itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah 1 dipangkatkan 2 menjadi 1. Nah, kita coba ulangi. 2x dipangkatkan 2 4x kuadrat. 2x kali 1 2x kali 2 4x. Kemudian langkah ketiga 1 dipangkatkan 2 1 gitu ya. Itu adalah cara mudah mengkuadratkan. Kemudian kita kalikan yang ini ya, 3 kali 2x 3 kali 1 gitu ya. Nah, 3 kali 2x jadi 6x. 3 kali 1 itu berarti 3 ditambah 4. Nah, ini menjadi 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 6x tambah 7 ya, 3 plus 4. Kemudian kita pindahkan ke sisi kiri ya. Kurang 6x karena di awalnya positif, kurang 7 ya sama dengan 0. Nah, jadi kita pindahkan seluruh yang ada di kanan ke kiri ya. Jadi ganti tanda ya. Ini positif jadi negatif, ini positif jadi negatif. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan 4x kuadrat. Kemudian yang ini 4 kurang 6 jadi minus 2 ya. Minus 2x. Kemudian 1 dengan minus 7 jadi minus 6 ya. Nah, sama dengan 0. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah jumlah akar-akarnya. Nah, ingat bahwasanya akar-akarnya kan ada x1, x2. Artinya ditanya di sini adalah x1 ditambah x2. Nah, berapa nilainya gitu ya. Nah, coba ingat lagi ya, ingat lagi rumus yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat ya, dengan koefisien dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini ya, maka x1 ditambah x2 atau akar-akar yang dijumlahkan itu rumusnya adalah min b per a ya. Nah, dan masih ada rumus yang lain ya. Adik-adik bisa lihat video kakak yang sebelumnya membahas tentang persamaan kuadrat ya di video-video lainnya. Nah, jadi x1 ditambah x2 itu min b per a ya. Nah, ini cara pertama, ini cara termudah untuk menentukan jumlah akar-akarnya. Atau bisa juga difaktorkan, dicari x1 x2 nya lalu dijumlahkan. Nah, tapi itu agak lebih susah ya atau lebih panjang penyelesaiannya. Oke. Nah, dengan rumus ini kita bisa tulis ya min b per a. Nah, di sini nilai a-nya itu adalah 4. Ya, a itu adalah koefisien dari x kuadrat. B itu adalah koefisien dari x yaitu minus 2. C itu adalah konstanta ya. Jadi B kita itu adalah minus 2, C kita itu minus 6. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya nilai a dan b. Berarti kita bisa substitusikan min b ya, b-nya minus 2 juga per a, hanya 4. Negatif kali negatif positif berarti 2 per 4. Kita sederhanakan jadi 1 per 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah setengah untuk jumlah akar-akar persamaan tersebut. Oke. Nah, jawabannya berarti adalah D ya, 1 per 2. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Nah, jika Gx sama dengan 2x kurang 3, alfa dan beta adalah akar-akar persamaan dari ini, ya.
tentukan nilai alfa plus beta. Nah, kalau adik-adik perhatikan, soal ini masih mirip dengan soal yang pertama tadi ya. Nah, jadi ya cara pengerjaannya ya masih sama persis gitu ya. Nah, sekarang kita coba tulis lagi. G kuadrat X ya dikurang G X kuadrat ya tambah 3GX sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita coba substitusikan GX-nya, yaitu 2X kurang 3. Jadi kita bisa ganti jadi gini, 2X kurang 3. Ya, tutup kurung pangkat 2 kurang. Nah, perlu kehati-hatian di sini. Di sini kan GX kuadrat. Itu maknanya adalah X kuadratnya ini kita masukkan ke sini. Gitu ya. Nah, jadi perlu kehati-hatian. Jadi harus bedakan antara G kuadrat X dengan GX kuadrat. Jadi kalau G kuadrat X seperti ini. Nah, kalau G X kuadrat artinya variabel X pada GX ini kita ganti dengan X kuadrat gitu ya. Nah, jadi kita bisa tulis menjadi 2 ya X kuadrat. Ingat, kita ganti ini dengan X kuadrat ya. Kurang 3 ditambah 3 dikali GX-nya lagi. 2X kurang 3 ya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita coba kuadrati ya, pakai trik cepat tadi untuk mengkuadratkan. 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat. Kemudian langkah berikutnya adalah 2X kali 3 kali min 3 ya. Jadi min 6X kali 2 jadi min 12X ya. Jadi min 12X. Kemudian langkah berikutnya adalah minus 3 pangkat 2 berarti positif 9. Nah, selanjutnya kita kalikan ini. Min kali 2X kuadrat. Kemudian min kali min 3. Itu hasilnya min kali 2X kuadrat jadi min 2X kuadrat. Ya, kemudian min kali min 3 itu berarti plus 3. Nah, kemudian ini kita kali ya ke dalam. Jadi 6X kurang 9 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang ini sama yang ini. Berarti 2X kuadrat. Kemudian min 12 ditambah 6 berarti min 6X. Kemudian 9 tambah 3, 12 ya. 12 kurang 9 berarti 3 ya. Tambah 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita tentukan alfa tambah betanya. Ingat lagi tadi di soal pertama ya. Nah, X1 tambah X2 sama dengan min B per A ya. Ingat lagi. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, X1, X2 ini kadang suka diganti namanya menjadi alfa ataupun beta ya. Nah, rumusnya tetap ini ya, min B per A. Jadi, alfa tambah betanya di sini adalah min B per A, di mana A kita, pada soal kita A-nya adalah 2, B kita adalah minus 6 ya. Jadi kita substitusi langsung min 6, A-nya 2, berarti 6 per 2 ya. Ingat negatif jumpa negatif jadi positif. Hasilnya 6 bagi 2 adalah 3. Nah, jadi jawabannya di sini yang cocok adalah A, yaitu 3. Oke, bisa dipahami penjelasannya? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, ini soal terakhir untuk video kita kali ini. Nah, coba adik perhatikan lagi. Nilai X yang memenuhi persamaan G kuadrat X dikurang 8GX sama dengan 9. Dan GX-nya adalah setengah X adalah. Oke. Nah, kita mulai dari menuliskan G kuadrat X dikurang 8GX ya, sama dengan 9. Ingat, ini GX kita ganti. Jadi setengah X pangkat 2 dikurang 8 kali setengah X sama dengan 9. Nah, kita kuadratin. Setengah pangkat 2 itu berarti 1/4 X kuadrat. Nah, ini kita bisa coret jadi 4X sama dengan 9. Jadi 1/4 X kuadrat kurang 4X. Kita pindahkan 9-nya jadi min 9 sama dengan 0. Nah, coba kita sederhanakan dengan cara kalikan 4 ya, supaya si 1/4-nya hilang ya. Jadi karena di sini 4, kita kali 4. Misalkan di sini 5 ya kita kali 5 saja gitu ya. Sesuaikan dengan angka di sini supaya pecahannya hilang. Jadi 4 kali 1 bagi 4 habis ya, atau 1. Sehingga dapat kita tulis menjadi X kuadrat. Kemudian 4 dikali 4 16 ya. Nah, 16X. Kemudian 4 kali 9 ya, 36 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktor ya. Nah, ingat lagi rumus faktor. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat ya bagaimana cara memfaktor.
Jadi kalau ada sebuah persamaan kuadrat nih, kak ingatkan kembali ya. Nah, kalau A-nya sama dengan 1 ya. Ini kita bisa buat seperti ini, x titik titik x titik titik. Nah, untuk mengisi titik-titiknya kita harus tebak syaratnya, yaitu kalau dikali hasilnya C, kalau ditambah hasilnya B. Nah, jadi ini kita buat x dikali hasilnya C, C-nya minus 36, ditambah hasilnya B, minus 16. Nah, tentunya jawabannya adalah minus 18 kali 2, ya. Nah, karena minus 18 kali 2 itu minus 36, minus 18 ditambah 2 itu minus 16. Oke, jadi min 18 ditambah 2, ya. Jadi X kurang 18 sama dengan 0. Ingat, kita cari nilai pembuat nolnya. X sama dengan 18 atau X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah 18 atau minus 2. Nah, kalau kita lihat choice-nya di sini, jawaban yang cocok adalah C ya. 18 atau minus 2, atau di sini tertulis minus 2 atau 18 ya. Ini dia. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, kalau saya itu aja penjelasan kita untuk materi kita kali ini yang membahas tentang persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami, dan semoga bisa membantu adik-adik semua ya dalam menghadapi ujian UTBK di tahun 2022 ini. Oke, sukses selalu untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Jika ada komentar yang ya silakan ketikkan ya kalau di kolom komentar jika ada pertanyaan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.